السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas tentang adab berpakaian dan berhias. Kita sudah membahas 3 adab. Yang pertama, wajib menutup aurat. Kalau berpakaian, wajib menutup aurat. Yang kedua, jangan berpakaian yang meniru-niru gaya lawan jenis. Terlaknat perempuan berpakaian seperti laki-laki, dan terlaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Dan terakhir yang kita bahas, adab yang ketiga, yaitu kalau berpakaian, tampakkan nikmat Allah di atas pakaian kita. Artinya tampakkan kemuliaan dalam pakaian kalau kita diberikan nikmat harta. Artinya orang Islam disuruh tampil dengan elegan. Elegan itu menarik, rapi. Jadi jangan berpakaian compang-camping kalau seandainya kita punya rezeki. Itu bahagian daripada menampakkan nikmat. Jadi jangan mengira pakaian robek-robek menjadi tanda merendahkan diri atau tanda tawadhu'. Tidak di situ duduk tawadhu'. Tawadhu' itu duduknya di dalam hati, bukan dengan menampakkan pakaian yang terlalu hina sehingga orang kafir mengira kita ini kaum rendahan. Dulu Rasulullah punya pakaian-pakaian kebesaran ketika menemui orang-orang kafir, ketika pergi Jumat. Itu ada pakaian-pakaian kebesaran, dan beliau sederhana tapi pakaiannya pakaian yang mulia. Makanya yang lebih bodoh hari ini, ada pakaian mahal tapi robek-robek. Itu terbodoh. Nget dia dengar. Very very stupid. Bangai tak tahan. Celana robek harga jutaan. Tapi kok bisa lulus SMA-nya nah iluki. Ini jemaah belaka Allah. Jadi jangan memfitnah orang-orang yang diberi ilmu. Misalnya datang ke ustaz pakai baju bagus-bagus. Ada orang alim, ulama pakai pakaian yang bagus. Lalu kita mengatakan, korupsi, dengku korupsi, ustaz korupsi. Tidak, memang disuruh dalam agama. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang akan menghinakan agama. Memang begitu. Dengan syarat bukan diiringi dengan kesombongan.
Jadi memang kita nampakkan kemuliaan Islam. Izzahnya Islam tampakkan. Makanya Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat ketika sahabat memakai pakaian terlalu sederhana, saubun dunen, pakaian murah sekali. Rasulullah bertanya, alaka mal, engkau punya harta? Qala na'am. Ya, kata sahabat ini. Qal, min ayyil mal, dari mana engkau dapatkan harta itu? Qal, qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal khayl wal raqiq. Aku punya rezeki dari memelihara unta, kuda, keledai dan raqiq. Raqiq itu unta-unta kecil, kuda-kuda kecil. Ya. Kata Rasulullah, fa iza ataka Allah malan falyuri atharu ni'matihi 'alaik wa karamatihi. Kalau memang engkau punya harta, tampakkan nikmat Allah itu di dalam kemuliaan pakaianmu. Ini hadis ini riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Rasulullah melarang berpenampilan tidak sesuai dengan harta, kecuali kita miskin. Kalau kita memang diberi sedikit harta, maka tidak perlu bergaya menjadi orang kaya. Jadi saya teringat ada satu istilah dulu, tapi itu hanya candaan anak-anak yang kuliah PDPK. Itu disingkat dengan perempuan desa penampilan kota. Jadi pakaian waktu kuliah, Masya Allah, pakaian sekretaris, Pak, mahalnya minta ampun. Pulang dalam kandang ayam tinggal. Ibunya pun tak mampu untuk menyekolahkannya. Tapi begitu kuliah, bicaranya Ki. Itu tidak pakai lagi loan kaki. Ki mau kemana Ki? Ki udah makan Ki? Aku belum. Ki udah. Itu dia tinggal langgar puh mana? Pakaian sekretaris, itu juga bermasalah. Jadi kalau seandainya ini, janganlah terlalu menampakkan sesuatu yang tidak kita miliki. Baik, kita lanjut. Itu sekadar pengingat ulang. Begitu cara berpakaian dalam Islam. Ada berikutnya, tahrim jarri thawbi khuyala. Haram hukumnya, haram berpakaian dengan menjulurkan di bawah mata kaki, tapi dengan syarat khuyala. Khailun, itu sombong. Jangan langsung dibuat dalam kitab-kitab, dan jumhur ulama semua mengaitkan dengan kesombongan. Bahasa yang sering kita dengar hari ini adalah isbal. Jadi terdengar isbal, kita dilarang isbal. Isbal itu menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Jujur bahwa di dalam dunia keilmuan Islam, sebahagian kecil ulama, terutama dari belahan negara tertentu, termasuk Arab Saudi, mengatakan haram mutlaqan. Pokoknya atas nama isbal, mau sombong, mau tidak, mutlak haram. Itu pendapat itu juga ada. Tetapi kalau kita luaskan bacaan, tidak terkotak hanya pada yang kita inginkan saja. Kita keluar dari fanatisme, kita akan menemukan ternyata jumhur ulama, banyak ulama lain yang mengatakan tidak disebut isbal kalau pakaian itu turun di bawah mata kaki, tidak disertai dengan sikap sombong. Termasuk Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Sahih Bukhari. Mereka pun mengatakan kalau tidak dibarengi dengan sifat sombong, maka pakaian di bawah mata kaki tidak disebut dan tidak termasuk isbal. Kenapa ada hubungan dengan sombong? Silakan baca
Ternyata jumhur ulama mengatakan kaitannya dulu di masa hidupnya Nabi, orang-orang jahiliyah terbiasa menampakkan prestisenya, dia tampakkan jati dirinya melalui pakaian. Jadi rupanya di kalangan kaum jahiliyah, kalau pakaian memakai jubah besar menyeret-nyeret ke atas tanah, itu tanda orang itu berarti orang punya jabatan bangsawan. Jadi kalau sudah lihat tipe orang jalan begitu, itu berarti dia ingin nampakkan saya siapa di tengah masyarakat. Ada sifat kesombongan yang dia bawa. Disitulah muncul hadis-hadis Nabi tentang larangan isbal. Memang hadis-hadis juga menyebutkan, ada beberapa hadis tidak mengaitkannya dengan kalimat sombong. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Barang siapa yang menurunkan kainnya di bawah kedua mata kakinya, maka dia termasuk penduduk neraka. Hadis sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Bainama rajulun yajurru izarahu iza khusifa bihi fahuwa yatajalladu fil ard ila yaumil qiyamah." Kata Rasulullah, seandainya atau jikalau ada seorang yang menurunkan kain di bawah mata kakinya, jadi rendah di bawah mata kakinya, maka dia telah menampakkan kesombongannya di muka bumi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, juga riwayat Bukhari Muslim, ada 3 orang, salasatun la yanduruhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak diajak bicara, dimurkai Allah, bahkan dipersiapkan azab yang pedih di hari kiamat. Siapa saja? Pertama, al-musbil, orang yang melakukan isbal. Ini enggak disebutkan di situ sombong. Kemudian al-mannan, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut amal baiknya, mengungkit-ungkit amal baiknya. Sudah wakaf di masjid tetapi ingin selalu dikenang, update status setiap minggu, bahawa dia punya sesuatu yang telah dia berikan di masjid. Kemudian al-munfiq sil'atahu bil halfil kazib, orang ketiga yang akan dimurkai Allah di hari kiamat, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini kepada para pedagang, hati-hati mengatakan nyo betul, nyo kawi sang, kata dia. Ini betul, ni kawi satu, padahal kawi kot. Ini kawi satu, jaminan barang asli barang. Saya jual mahal, saya ambil di Medan, itu sumpah, saya cuma ambil 100,000 di Medan, saya jual ke bapak 120,000, saya cuma ambil 20,000, padahal dia beli di Medan 20,000. Dia memakai kalimat demi Allah, cong maklum, maklum pocong, begitu-begitu dia mengatakan. Dia bersumpah untuk melariskan dagangannya, padahal dia berbohong. Hari kiamat tunggu azab yang pedih. Memang nampak laku, bisnisnya hebat, tetapi Masya Allah dia dinanti oleh azab. Di situ disebutkan salah satunya adalah musbil, tidak disebutkan sombong. Hadis-hadis itu ada tentang besarnya dosa orang yang melakukan isbal. Namun tidak layak kita mengambil hukum hanya dengan melihat setengah dari dalil. Karena hari ini salah satu penyakitnya orang yang punya sifat fanatik, hanya menampakkan dalil yang cocok dengan prinsipnya saja, menutup dalil yang tidak cocok dengannya. Ini termasuk salah satu dosa besar. Termasuk salah satu dosa besar.
Ya, jadi kadang-kadang termasuk berbohong di atas hadis Nabi, tidak diungkit hadis yang tidak cocok dengan prinsip. Jadi prinsip duluan yang dia bawa, ilmu berikutnya. Itu tidak boleh. Ya, dalam dunia fikih berdalil wajib. Namun jujur, ungkapkan semua dalil menurut mazhab fulan, menurut ini, pendapatnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Jadi jangan hanya mengatakan yang kita ingin lakukan saja. Ada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis tersebut di antaranya menyangkut pautkan dengan kalimat sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzurullah يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. Kata Rasulullah, Allah tidak akan melihat orang-orang atau tidak melihat dengan pandangan kasih sayang. Dia murka kepada orang-orang yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya batara, dalam keadaan batar. Batar itu menyombongkan diri. Ada pengumuman? Ada pengumuman? Oh, ya. Baik. Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa terdengar. Berikutnya ada juga hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan hadis riwayat dari Bukhari juga dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah, la yanzurullah ila man jarra saubahu khuyyala. Allah tidak akan lihat dengan pandangan kasih sayang orang-orang yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya dalam keadaan khuyyala, sombong. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan man jarra saubahu khuyyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakr, ya Rasulullah, inna ahada syaqqi izari as-sarhi. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang menurunkan kain di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Lalu Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, pakaianku longgar, jadi aku susah mempertahankannya untuk dinaikkan ke atas. Jadi Abu Bakar punya pakaian yang susah untuk dipertahankan di atas mata kaki. Tapi beliau menyebutkan illa an ata'ahad zalika minhu. Walaupun begitu ya Rasulullah, aku berusaha untuk selalu menjaganya. Maksudnya dia tarik lagi ke atas, jatuh lagi, turun lagi ke bawah. Jadi dia tidak berniat. Dia tidak berniat untuk sengaja. Tapi memang turun karena longgarnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, lasta mimman yada'ahu khuyyala. Wahai Abu Bakar, kalau engkau tidak sengaja dan engkau tidak berniat, maka engkau tidak termasuk yang disebut dengan orang-orang yang sombong. Juga hadis dari Bukhari. Kemudian ada hadis lagi, Rasulullah menyebutkan bainama rajulun yamshi fi hillatin summa tu'ajibuhu nafsah. Ada orang yang berjalan dengan pakaiannya dan dia bangga dengan dirinya. Jadi waktu jalan dengan pakaiannya, dia membanggakan pakaian itu dengan kebesaran dirinya. Murajjal jummatahu, dan dia menata rambut ke belakang sebagai tanda kesombongannya. Iz khusifallahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan rendahkan dia, Allah tenggelamkan dia di hari kiamat nanti. Nah, ini juga hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Jemaah belaka Allah, lihat, ada hadis yang tidak menyebutkan sombong, ada beberapa hadis juga kuat menyebutkan sombong baru disebut isbal. Maka dalam keadaan begini, bagaimana keputusan para ulama? Maka dibutuhkan jalan keluar, menggabungkan hadis, bukan membuang hadis. Lalu diambillah sebuah kesimpulan. Bagi kita yang belajar usul fiqh, kaidah fikih, pasti faham. Jadi ada satu kaidah fikih yang berbunyi iza warada dalilani mawdu'un wahid. Kalau ada dua dalil tapi satu maksudnya, sama-sama bicara masalah isbal tadi, al-awwal minhuma mutlaq wasani muqayyad. Jadi kalau ada dalil yang mutlak itu enggak ada ikatan. Jadi isbal itu haram, pokoknya isbal haram.
Namun ada dalil yang muqayyad, diikatnya dengan sombong baru isbal. Kalau tidak sombong tidak isbal. Bertemu antara mutlak dan muqayyad. Bertemu antara mutlak dan muqayyad. Mana yang diambil? Fala budda min ja'alil mutlaq 'ala al muqayyad. Maka yang diambil adalah yang muqayyad di atas yang mutlak. Dia menjadi kesimpulan yang mana? Kalau sombong baru disebut isbal. Kalau tidak sombong maka tidak mengapa. Makanya kita hari ini yang pakai kain sarung kan kadang-kadang geram ya. Jatuh sedikit-sedikit jatuh. Apakah kita sombong? Tidak. Kain sarungnya sudah 5 tahun. Bombong dong. Kita yang pakai celana panjang kerja, apakah itu sombong? Memang itu bahagian daripada kebiasaan kita. Sedikit pun tidak ada dalam hati di bawah mata kaki sombong. Itu tidak disebut dengan isbal. Ini yang diambil keputusan oleh jumhur ulama. Maka oleh karena itu, yang dilarang apa? Jangan ada pakaian yang diturunkan di bawah mata kaki tapi diiringi dengan kesombongan. Jadi menampakkan pakaian kesombongan. Itu baru jatuh di dalam dosa. Nanti timbul pertanyaan, dan ini sudah ditanya di minggu yang lalu, dalam solat bagaimana hukumnya kalau kita isbal turunkan di bawah mata kaki? Para ulama menjawab tetap, kalau diiringi sombong maka berdosa. Tidak diiringi sombong tidak ada masalah. Namun salat tetap sah kapanpun, baik isbal maupun tidak isbal, sah salat. Tidak ada satu pun yang mengatakan salat batal kalau terjadi isbal. Kalau turun bawah mata kaki lalu salat batal, enggak ada satu pun yang mengatakan itu. Tidak ada. Tapi kalau ada penyakit sombong, pakaian besar-besar, yang mahal, sombong, turun di bawah mata kaki, salatnya tetap sah. Namun dia berdosa. Dia salatnya sah, tidak perlu diulang, namun dia berdosa dengan kesombongannya. Jadi ini yang perlu dijaga adalah pakaian isbal kalau diiringi dengan sombong. Namun walaupun begitu Bapak Ibu, bagi kita yang punya pengalaman atau pernah melihat ada orang yang pakai celana cingkrang di atas mata kaki, mungkin saudara-saudara kita yang pakai celana di atas mata kaki, itu jangan diejek. Janganlah kita mengatakan, Pak, banjir tanya. Jangan, Pak. Karena mereka pun menjaga itu karena hadis Nabi. Ini saudara-saudara kita ini menjaga itu pun karena hadis Nabi. Jadi rasa takutnya terhadap dosa. Jadi jangan jadi bahan olokan juga. Kau banjir dong, kau banjir dong, banjir dong. Jangan, Pak. Jadi intinya mengamalkan sesuatu boleh-boleh saja sesuai dengan prinsip. Satu si A ingin mengamalkan, ingin pakai celana cingkrang karena itu di bawah mata kaki mutlak, kapanpun dianggap isbal, sombong enggak sombong, silahkan. Tapi jangan sampai mengejek yang pakaiannya kebetulan di bawah mata kaki. Yang di bawah mata kaki pun jangan mengejek yang di atas mata kaki. Selesai urusan. Yang jadi penyakit kita hari ini apa? Saling ejek. Itu yang jadi penyakit. Berilmu itu sebenarnya membuat orang lebih bijaksana. Maka aneh kalau ada orang bertambah ilmunya tapi berkurang bijaksananya. Ilmu yang bertambah tapi lambabah menghina, menghujat. Itu aneh. Makanya tidak selamanya ilmu itu memunculkan adab kalau orang tidak memakai kebijaksanaan dalam berilmu. Jadi janganlah dianggap berbeza pendapat itu sebagai sebuah dosa. Itu hal biasa. Nabi SAW dari dulu sudah mengizinkan sahabat untuk memakai logikanya kalau seandainya tidak menemukan dalil dari Al-Quran dan hadis. Selama tidak keluar dari jalur Al-Quran dan hadis. Waktu Mu'az bin Jabal dikirimkan ke Yaman, Rasulullah berkata kepada Mu'az, ini dikirim ke Yaman. Kan dulu yang dikirim ke Yaman, Yaman itu kan dulu Nasrani. Itu pasukan Abrahah dulu, kan dari Yaman.
Itu asal usulnya Nasrani. Kalau baca surat Al-Buruj, itu kejadian Ashabul Ukhdud, itu kan di Yaman, yang dicampak ke dalam api gara-gara tidak mau mengakui raja sebagai Tuhan. Kemudian muncullah agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa. Lalu Abrahah, raja pada waktu itu, cemburu karena semua orang menuju ke Kaabah. Sehingga Kaabah maju, ekonomi bagus, ya. Minyak goreng murah, itu, Pak. Pokoknya serba mangat, mandu mangat katanya, Pak. Karena Kaabah diberkahi, Pak. Ya. Kaabah diberkahi. Dia negara-negara yang diberkahi itu Allah akan tenangkan, senangkan, amankan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillah khair. Kalau seandainya semua bertakwa, beriman, kulimpahkan segala nikmatku kepadamu, kata Allah. Itu raja negeri Sabak tidak perlu panen, bawa keranjang di atas kepala, jalan di bawah kebun penuh keranjang sendiri, jatuh. Semua takwa kepada Allah. Meninggal Ratu Balqis, mereka kembali kafir, disitulah Allah beri kehancuran. Sabak hilang karena kehancuran. Yaman Nasrani pada waktu itu, cemburu kepada Makkah dengan Kaabahnya. Lalu dia langkah pertama bukan langsung serang. Kalau kita baca tafsir surah Al-Fil, itu tidak langsung diserang, Pak. Tapi dia membangun gereja yang terbesar di Yaman. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi disebutkan, orang kalau mau melihat puncak gereja itu harus mendongakkan kepalanya, baru terlihat puncaknya. Saking tingginya gereja itu. Tapi ternyata apa? Penduduk setempat juga tidak memuliakan gereja itu. Bahkan mereka membuang hajat di dalam gereja. Semakin sakit hati Abrahah, tapi dia lampiaskan ke Kaabah. Di situ baru dia serang. Dulu Nasrani. Siapa yang mengislamkan Yaman itu? Yang dikirim pertama adalah Khalid bin Walid. Ternyata tidak terlalu berhasil, Pak. Khalid kan agak keras orangnya. Dikirimkan fase kedua Ali bin Abi Talib. Di tangan Ali lah orang-orang Yaman masuk Islam beramai-ramai. Di tangan Ali bin Abi Talib. Mereka senang kepada Ali, dakwahnya Ali. Kemudian Ali turun, pulang ke Madinah, dikirimlah Mu'az bin Jabal. Apa kata Nabi ketika dikirim Mu'az bin Jabal? Kata Rasulullah, ya Mu'az, iza arada alaika al-qada, kalau nanti di Yaman engkau ditanya satu permasalahan oleh penduduk Yaman yang baru-baru masuk Islam ni, fabima taqdi, dengan apa engkau akan bahas, engkau akan jawab hukum itu? Mu'az menjawab, aqdi bi kitabillah, akan ku jawab dengan Al-Quran. Fa in lam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak dapatkan dalam Al-Quran, dengan apa lagi engkau akan putuskan hukum? Kata Mu'az, aqdi bi sunnati rasulih, akan ku jawab dengan sunnah nabinya. Semua ajaran Nabi ku jawab. Fa in lam tajid, kalau engkau enggak dapat juga dalam hadis, engkau tidak pernah dengar dariku tentang satu masalah, ditanya masalah baru kepadamu, fa bima taqdi, dengan apa engkau jawab? Di situ Mu'az menjawab, aqdi bi ra'yi, ku jawab dengan kepalaku, wala alwi, tapi aku berusaha untuk tidak jatuh dalam kesesatan, tetap jalurnya antara Al-Quran dan hadis. Dari dulu, Pak, itu sudah ada. Kenapa hari ini tiba-tiba kita seakan-akan begitu jumudnya, seakan-akan enggak boleh sedikit pun muncul hal-hal padahal tidak keluar dari jalur agama. Ini perlu wawasan perlu dipanjangkan. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang adab berpakaian. Jangan panjangkan di bawah mata kaki kalau diiringi dengan kesombongan. Baik, saya berhenti dulu. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada baru kita sambung satu lagi.